selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Polresta Padang menangkap 2 orang pelaku pencurian sepeda motor di 2 lokasi yang berbeda pada Sabtu malam. Warga Padang laksanakan sholat gerhana di Masjid Raya Sumbar. Ratusan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Padang diwisuda secara virtual pada Minggu pagi. Dua pelaku curanmor yang selama ini menjadi target operasi polisi Sabtu malam berhasil diringkus petugas Satreskrim Polresta Padang di 2 lokasi yang berbeda. Pelaku atas nama Taufik ditangkap di Kecamatan Lubuk Kilangan, pinggiran Kota Padang, sedangkan Putra ditangkap di daerah Padang Besi. Pelaku atas nama Putra ini merupakan narapidana yang sedang menjalani proses asimilasi dan baru bebas dari lapas kelas 2A Muara Padang seminggu lalu. Saat ditangkap Sabtu malam, Taufik tak bisa berkelit karena petugas telah mengetahui semua tindakannya. Nyali Taufik ciut saat melihat petugas yang menangkapnya menggenggam senjata api laras pendek. Taufik mengakui semua perbuatannya serta memberitahu petugas lokasi persembunyian komplotannya. Berbekal informasi Taufik, petugas kemudian mengepung rumah Putra di daerah Padang Besi. Saat digerebek petugas, Putra dan 3 temannya sedang berpesta ganja. Mereka tak bisa mengelak karena rumah itu telah dikepung petugas bersenjata. Di rumah itu petugas menemukan 2 linting ganja yang belum sempat digunakan karena tempat itu keburu digerebek petugas. Saat diinterogasi, Putra mengakui semua perbuatannya. Ketika petugas membawa Putra ke Mapolresta Padang untuk diperiksa secara intensif, ibu Putra jatuh pingsan karena tak menyangka jika anaknya yang baru bebas minggu lalu dari lembaga pemasyarakatan justru ditangkap polisi di rumahnya sendiri. Telah mengamankan 2 orang laki-laki yang diduga telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Padang, di mana pelaku merupakan TO dari kami karena telah berulang kali dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor roda 2 tersebut. Salah seorang pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama dan baru keluar dari lapas. Hasil pemeriksaan sementara terungkap jika dalam seminggu 2 orang kawanan pencuri sepeda motor ini berhasil menggondol 8 buah sepeda motor di lokasi yang berbeda di Kota Padang. Sepeda motor hasil curian itu langsung dijualnya kepada penadah dan uangnya mereka gunakan untuk bersenang-senang. Atas perbuatannya, 2 sekawan ini dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Ratusan jamaah Masjid Raya Sumatera Barat mengikuti sholat sunnah kusuf atau sholat sunat gerhana matahari. Sholat ini terkait dengan terjadinya fenomena gerhana matahari cincin. Sholat sunnah ini dilaksanakan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat saat gerhana matahari cincin sedang berlangsung. Pelaksanaan sholat gerhana ini dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Setiap jamaah diwajibkan mengenakan masker, mencuci tangan, dan diukur suhu tubuhnya oleh petugas keamanan masjid. Tak hanya itu, jarak antar jemaah pun diatur sedemikian rupa, sehingga para jamaah tak bersinggungan satu sama lain saat menunaikan ibadah. Physical distancing, ya mudah-mudahan lah ini, karena ini dilaksanakan di Masjid Raya Sumatera Barat, menjadi contoh hendaknya bagi masyarakat yang lain. Semangat produktif beribadah terus, tetapi semangat untuk menjaga physical distancing kita hendakkan. Dalam khutbahnya, khatib mengingatkan jamaah untuk memuji kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, karena gerhana matahari cincin yang sedang berlangsung merupakan salah satu tanda kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Namun sayang, warga Kota Padang tak bisa menyaksikan gerhana matahari cincin secara langsung karena sepanjang minggu siang, Kota Padang ditutup awan dan cuaca mendung. Robiha melaporkan dari Padang.
Iman Jujur Mendrova MPDT. Beginilah suasana wisuda virtual yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Padang pada Minggu pagi. Wisuda ini merupakan wisuda yang ke-119 dan wisuda yang kedua yang dilaksanakan pada tahun 2020. Namun wisuda virtual ini merupakan wisuda pertama kali yang diadakan sejak Universitas Negeri Padang berdiri. Pimpinan Universitas Negeri Padang yang terdiri dari rektor, dekan fakultas, dan direktur program pasca sarjana duduk di podium seperti biasanya, lengkap dengan pakaian kebesaran. Tak ada kumpulan mahasiswa yang berjejer rapi di auditorium. Di tribun penonton juga seperti itu. Tak ada kerumunan orang tua yang menyaksikan anaknya di wisuda. Para mahasiswa yang akan diwisuda berada di rumah masing-masing. Mereka terhubung secara virtual melalui aplikasi. Wajah para wisudawan terpampang di layar monitor besar yang dipasang di auditorium Universitas Negeri Padang. Prosesi wisuda sendiri tak banyak berubah dengan prosesi wisuda yang biasa dilakukan. Nama para wisudawan dan identitasnya tetap dibacakan secara lantang. Begitu juga dengan nama orang tua, judul tesis, dan predikat lulus. Brian Fikri MAP, Pristika Dewi MAP. Yang berbeda hanya prosesi pemindahan jambul pada toga yang dikenakan wisudawan. Jika selama ini jambul itu dipindahkan oleh rektor, maka pada wisuda virtual ini, orang tua masing-masing diberi kehormatan oleh pimpinan Universitas Negeri Padang untuk memindahkan jambul pada toga yang dikenakan anaknya. Wisuda secara virtual terpaksa dilakukan karena Indonesia masih dihantui oleh pandemi COVID-19. Dengan cara ini, Universitas Negeri Padang telah berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 karena tak ada kerumunan orang saat wisuda dilaksanakan. Ya, alhamdulillah ya, pelaksanaan wisuda secara virtual ini bisa kita laksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Dan wisuda adalah harapan daripada mahasiswa. Ini adalah momen-momen yang mereka tunggu-tunggu menyelesaikan studinya di UNP ini. Tetapi karena kondisi dan keadaan demi kesehatan dan keselamatan kita bersama, ya ini terpaksa kita laksanakan secara virtual. Wisuda virtual ini diikuti oleh 869 orang wisudawan dan wisudawati yang berasal dari jenjang pendidikan strata 1, strata 2, dan program doktor atau strata 3, serta dari jenjang pendidikan diploma 2, 3, dan diploma 4. Laude Juhardia Anse melaporkan dari Padang. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan peresmian Pasar Atas Kota Bukit Tinggi secara virtual pada Kamis siang. Peresmian itu dilakukan oleh Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo dan disaksikan oleh Forkopimda Kota Bukit Tinggi. Pasar AT Bukit Tinggi resmi dimulai pemindahan. Selamat beraktivitas di Pasar AT. Dalam laporannya, Direktur Bina Penataan Bangunan pada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, yang menjadi penanggung jawab pembangunan Pasar Atas, bahwa pasar yang menjadi salah satu destinasi wisata itu dibangun secara modern dengan mengedepankan keberlanjutan lingkungan, serta kehidupan dalam gedung yang megah. Pada bangunan yang terdiri dari 4 lantai dan 1 lantai bawah tanah ini, terdapat 835 petak toko. 24 diantaranya merupakan pusat jajanan kuliner yang berada di lantai paling atas. Berbeda dengan bangunan tinggi pada umumnya, gedung Pasar Atas yang dibangun di areal seluas hampir 40.000 meter persegi ini tak dilengkapi dengan pendingin udara. Pasalnya selain Bukit Tinggi merupakan kota yang berhawa sejuk, gedung Pasar Atas ini dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang alami, sehingga pengunjung bisa merasakan kesejukan kota Bukit Tinggi. Tak hanya itu, di beberapa tempat di setiap lantai gedung ini juga dibuat atap yang tembus cahaya, sehingga tak dibutuhkan cahaya lampu untuk penerangan, semuanya serba alami. Dengan diresmikannya Pasar Atas ini, maka pedagang akan menggelar dagangannya dalam waktu dekat. Namun saat pengoperasiannya, pemerintah Kota Bukit Tinggi juga mengutamakan protokol kesehatan.
di mana setiap pedagang dan pengunjung diwajibkan mengenakan masker. Ya tetap begini, yang dikatakan new normal itu kita boleh beraktivitas, tapi aktivitas kita itu tidak seperti yang biasa. Harus pakai masker, cuci tangan, kan, jaga jarak. Jadi aktivitas kita boleh terus, gitu, kan. Nah tentu kita berharap nanti juga penataan pasarnya juga demikian ya. Pedagang nanti harus pakai masker, tamu juga harus pakai masker, kita jaga nanti. Jadi setiap masuk pasarnya harus pakai masker, kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk. Itu mungkin aja ya. 30 Oktober 2017 lalu, kompleks pertokoan Pasar Atas terbakar dengan hebat. Kebakaran ini ikut menyumbang kelumpuhan perekonomian Kota Bukit Tinggi. Pemerintah kemudian membangun ulang Pasar Atas dengan konsep modern dan mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan Pasar Atas menghabiskan dana 292 miliar dan dibangun dalam tempo 1,5 tahun. Sri Lewis melaporkan dari Bukit Tinggi.